Iya, kembali YouTube saya. Kali ini kita akan membahas penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini mengetahui pengertian penurunan titik beku, tekanan osmosis larutan non-elektrolit dan elektrolit, menghitung penurunan titik beku larutan elektrolit, serta tekanan osmosis larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jika kita membekukan air di dalam freezer, air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Membeku itu perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Suhu ketika merapatnya partikel-partikel zat cair karena gaya tarik antar molekul yang sangat kuat sehingga menjadi zat padat. Pada kondisi inilah yang disebut dengan titik beku. Dalam bahasa Inggris, membeku itu freeze, sehingga titik beku itu sering disimbolkan dengan TF, yaitu TF air sebesar 0 derajat Celcius. Jika kita membekukan air dengan air tambah gula atau larutan, manakah yang akan lebih dulu membeku? Manakah yang memiliki titik beku lebih rendah? Nah, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan air tambah gula membeku di bawah 0 derajat Celcius. Titik beku pelarut lebih tinggi dibandingkan titik beku larutan. Selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan inilah yang disebut dengan penurunan titik beku atau delta TF. Jadi secara matematis delta TF adalah titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Penurunan titik beku atau delta TF secara matematis menurut hukum Raoult untuk yang non-elektrolit delta TF-nya Kf dikali M, yang elektrolit delta TF-nya Kf dikali M dikali I, di mana I adalah faktor Van Hoff 1 tambah N dikurangi 1 alfa. Contoh perhitungan titik beku larutan yang non-elektrolit. Ini soalnya diketahui gram si terlarutnya 6 gram si urea, gram pelarutnya si air 250 gram, Kf air 1,86, ini sudah menjadi tetapan. Titik beku pelarut air ini kita ketahui 0 derajat Celcius, disuruh menghitung titik beku larutan, TF larutan. Nah, langsung masuk ke rumus delta TF. Gram terlarutnya dibagi mR kali 1000 per gram pelarutnya dikali dengan Kf. Gram terlarutnya 6 dibagi mR-nya 60 kali 1000 per 250 kali 1,86 harga Kf-nya. Hitung itu semua hasilnya 0,744. Itulah delta TF. Sehingga TF larutannya TF pelarut dikurang delta TF. TF pelarut 0 derajat Celcius dikurang delta TF-nya 0,744, maka TF larutannya minus 0,744 derajat Celcius. Perhitungan titik beku larutan yang elektrolit. Ini contoh soalnya. NaOH-nya di sini sebagai terlarut 4 gram, airnya pelarut 500 gram, Kf air 1,86, mRNaOH 40. Derajat ionisasi 20%, berarti 20 per 100, sehingga alfanya sama dengan 0,2. Delta TF, Kf dikali molalitasnya, gram per mR kali 1000 per P, kali faktor Van Hoff-nya, I. Kf 1,86, gram si terlarutnya 4 gram, dibagi mR-nya 40 kali 1000 per gram si air 500, kali faktor Van Hoff 1 tambah N-nya 2. Dari mana 2? N, A positif dan OH negatif, berarti jumlah ionnya 2. 2 dikurang 1 kali alfanya tadi 0,2. Selesaikan ini semua, dapatlah delta TF-nya 0,44 derajat Celcius. TF-nya 0. Ini titik beku air 0 derajat Celcius dikurang delta TF-nya. Berarti 0 dikurang delta TF 0,44. Ini sudah dapat tadi hasilnya. Maka titik beku larutannya minus 0,44 derajat Celcius. Itu dia titik beku pelarut lebih tinggi dibanding dengan titik beku larutan. Oke, next, tekanan osmosis. Tekanan osmosis yaitu tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan partikel zat pelarut agar tidak berpindah ke larutan konsentrasi tinggi. Osmosis perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Rumus menghitung tekanan osmosis. Tekanan osmosis disimbolkan dengan V. Untuk yang non-elektrolit, V sama dengan mRT. M adalah molaritas, R tetapan gas ideal, T adalah temperatur dalam Kelvin. Kalau untuk yang elektrolit, V-nya mRT dikali I. Tetap dikali I. I ini adalah faktor Van Hoff untuk yang elektrolit. Perhitungan soal menghitung V untuk larutan non-elektrolit. Ini dia soalnya.
Diketahui di soal sukrosanya terlarutnya sebanyak 1,14 gram. Kemudian airnya 500 ml atau 500 gram. Suhu 27 derajat Celcius ganti ke Kelvin jadi 300. Maka V-nya molaritasnya kita hitung mol si terlarutnya, berarti gram per mr-nya. mr-nya 342, maka 1,14 per 342 kali 1000 per massa volume si air 500 ml. Masukkan tetapan gas ideal 0,082 kali temperaturnya tambah 273, sehingga dapatlah harga V-nya, tekanan osmosisnya 0,16236 atmosfer. Jawabannya adalah A. Kemudian perhitungan soal untuk perhitungan tekanan osmosis yang elektrolit. Ini dia soalnya sebanyak 4,4 gram CaSO4. CaSO4 di sini adalah yang elektrolit. Kalau dia terionisasi sehingga jumlah ionnya menjadi 2. Nah, dikatakan di sini CaSO4-nya terurai sempurna. Kalau terurai sempurna berarti harga alfanya sama dengan 1. Kita disuruh menghitung tekanan osmosis. Masuk ke rumus V, molaritasnya gram per mr per liter, 4,4 gram si CaSO4-nya per mr-nya 136. Setelah kita cari mr CaSO4 itu 136. Kemudian volumenya dalam liter. Ini 200 ml ganti ke liter dibagi 1000, 0,2 liter. Kali tetapan gas idealnya dikali dengan temperaturnya dikali dengan I-nya, 1 tambah 2 dikurang 1 kali alfanya tadi 1. Selesaikan ini semua, maka dapatlah V-nya sebanyak atau tekanan osmosisnya sebanyak 7,9 atmosfer. Oke, demikianlah perhitungan penurunan titik beku larutan yang elektrolit dan non elektrolit, dan juga perhitungan tekanan osmosis larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, sekian dan terima kasih. Thanks for watching.